Halo adik-adik, selamat pagi adik-adik. Apa kabar nih adik-adik? Wah, gak kerasa ya adik-adik. Hari ini kita sudah memasuki minggu terakhir ya di bulan Januari tahun 2022 ya adik-adik. Senang ya adik-adik, kita bisa beribadah kembali pada minggu pagi hari ini. Adik-adik, ada yang tahu tema kita hari ini apa? Ayo, temanya apa? Temanya adalah Allah murka terhadap dosa ya. Nanti yang akan bercerita ada Kak Andi ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau naikkan satu pujian yuk. Pujiannya kakak ambil dari Kidung Jemaat nomor 21 yang judulnya Hari Minggu, Hari yang Mulia. Kita nyanyi bersama yuk adik-adik. Kita nyanyi Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa datang bahagia bagi setiap hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita nyanyi bait yang kedua. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Nah adik-adik, kita mau membuka ibadah kita dengan berdoa pembuka. Yuk adik-adik, kita berdoa bersama, kakak yang pimpin ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk minggu pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu kelas 5 sampai kelas 9 datang kepada Engkau ya Tuhan, rindu untuk beribadah, memuji nama-Mu, mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang pada minggu pagi hari ini akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Doa ini kami naikkan dalam nama-Mu ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, tema kita pada minggu pagi hari ini adalah Allah murka terhadap dosa ya adik-adik. Nah adik-adik, tahu nggak bahwa dosa-dosa kita ternyata sudah ditebus oleh Allah sendiri ya, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita mau mengingat pengorbanan Tuhan yang sudah membasuh dosa-dosa kita. Nah, untuk itu kita mau menaikkan satu pujian ya. Kakak ambil dari Kidung Jemaat nomornya 36, Dihapuskan Dosaku. Yuk kita bernyanyi bersama adik-adik. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah
dengan bait yang kedua ya adik-adik. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Melalui pujian ini kita diingatkan ya adik-adik bahwa penebusan dosa kita hanya oleh darah Yesus. Nah adik-adik, kita mau angkat satu pujian lagi ya. Pujiannya berjudul Hati-hati gunakan tanganmu. Yuk kita nyanyi bersama adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Harta Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Nah, Tuhan Allah selalu melihat apa yang kita perbuat ya adik-adik. Sehingga itu kita harus memperhatikan kehidupan kita. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Andi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu, yaitu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya, kita baca bersama, terus kita nyanyikan lagu yang ini ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Teman-teman, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami ingin membaca firman-Mu dan juga ingin mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Andi. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma 3 ayat 21-31. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Selamat pagi adik-adik. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Minggu lalu cerita tentang perjalanan misi Paulus ketika sedang berada di Korintus. Mari kita lanjutkan cerita minggu lalu. Sebelumnya kakak akan memberikan rangkuman perjalanan Paulus ke Roma. Paulus berada di Yerusalem. Orang-orang Yahudi dari Asia datang ke tengah bait Allah dan menuduhnya. Akhirnya Paulus ditangkap. Di hadapan mahkamah agama bersaksi tentang imannya kepada Kristus. Di hadapan Felix bersaksi tentang pengharapannya kepada kebangkitan Kristus. Di hadapan Raja Agripa bersaksi tentang imannya kepada Kristus. Akhirnya Paulus dibawa ke hadapan Kaisar. Perjalanan yang menguras energi. Sampai di Roma mengikuti pengadilan bersaksi kembali tentang Kristus. Sekarang kita akan belajar tentang surat Roma. Roma adalah ibu kota Kekaisaran Romawi yang terletak di Sungai Tiber dan dibangun di atas 7 bukit. Penduduk Roma sendiri terdiri dari berbagai suku bangsa. Dalam surat Roma ini, Paulus memberikan penjelasan mengenai Injil secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah Paulus, hamba Kristus Yesus, dipanggil dan diutus oleh Allah untuk memberitakan Injil dan menuntun bangsa-bangsa supaya percaya dan taat kepada Allah. Kemungkinan surat Paulus ini ditulis pada saat Paulus sedang berada di Korintus, yaitu sekitar tahun 58 Masehi. Surat Roma merupakan surat Paulus yang dinilai paling sistematis dan dapat disebut sebagai risalah teologi. Masalah yang muncul di tengah-tengah jemaat Roma. Pada tahun 49 sampai 50 Masehi, terjadi pertikaian di antara orang-orang Yahudi di Roma dan orang-orang percaya. Jemaat Roma pada saat itu sedang mendapat banyak tekanan, baik dari orang Yahudi maupun orang-orang Roma, dan selain itu di dalam tubuh jemaat Roma sendiri sedang terjadi konflik. Sehingga Kaisar Claudius mengusir mereka dari kota tersebut. Beberapa waktu kemudian, orang-orang Kristen Yahudi yang diusir kembali ke Roma dan hidup sambil menaati hukum Taurat.
sementara orang-orang Kristen yang bukan Yahudi tidak melakukan hal tersebut. Orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi telah berdosa dan berada di bawah murka Allah. Mereka gagal mengenal siapa Allah sesungguhnya dan menyembah berhala. Paulus juga mengingatkan bahwa hukum Taurat dan sunat memang baik dan suci, tetapi tidak dapat dipakai untuk membenarkan manusia di hadapan Allah. Bagi Paulus, manusia dibenarkan bukan karena perbuatannya, tetapi oleh iman pembenaran cuma-cuma datang dari Allah melalui Kristus yang telah mati di kayu salib. Apa fungsi hukum Taurat? Bagaimana nasib orang-orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat? Padahal secara turun-temurun bangsa Israel hidup dalam adat istiadat yang berotasi pada hukum Taurat. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga pertanyaan yang selanjutnya, apa yang dapat menyelamatkan manusia? Paulus menekankan bahwa hukum Taurat tidak lagi mengikat sebagai hukum, karena Taurat tersebut tidak lagi berlaku kecuali sebagai sejarah kudus yang menceritakan bagaimana umat bisa sampai pada keadaan sekarang ini. Injil menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil menjadi representasi dari kuasa Allah yang menyelamatkan, bukan hanya sekedar menjadi informasi tentang penyelamatan Allah. Tindakan penyelamatan Allah tersebut terjadi di dalam Injil dan bertujuan untuk menyelamatkan setiap manusia. Injil menyelamatkan semua bangsa, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Surat Roma menjawabnya dengan 5 tema penting, yaitu dosa, pembenaran, pengudusan, kedaulatan, dan pelayanan. Oleh sebab itu, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai tema pertama, yaitu dosa. Tema hari ini adalah murka Allah terhadap dosa. Semua manusia adalah orang berdosa, namun dibenarkan karena iman. Yang pertama adalah mengakui bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Ketika kita membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, di sana telah tertulis jelas-jelas dan mengajarkan kita bahwa semua orang telah berdosa. Hal pertama yang harus kita yakini adalah bahwa kita semua harus sadar bahwa kita adalah orang berdosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena kita adalah orang berdosa, kita dipastikan akan mengalami maut, sebab upah dosa adalah maut. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa kita telah dibebankan pada Yesus dan Ia mati untuk kita. Pernyataan ini dipertegas dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, mengakui bahwa Allah murka terhadap dosa. Murka Allah terhadap dosa dan ketidaktaatan dibenarkan sepenuhnya karena rencananya atas umat manusia adalah kudus dan sempurna. Sama seperti Allah sendiri adalah kudus dan sempurna. Allah menyediakan jalan untuk mewujudkan tujuan ilahi, pertobatan yang menghindarkan pendosa dari kemurkaan Allah. Menolak rencana Allah yang sempurna sama saja dengan menolak kasih, pengampunan, dan kebaikan Allah, yang otomatis tentu akan mendatangkan kemurkaan Allah. Dan yang ketiga adalah manusia menerima anugerah pengampunan dari Allah. Mengakui dosa-dosa kita sangatlah penting. Tuhan telah memerintahkan kepada kita untuk mengakui dosa-dosa kita. Pengakuan meringankan beban berat dari si pendosa. Tuhan telah berjanji, Aku,
Tuhan mengampuni dosa dan berbelas kasihan kepada mereka yang mengakui dosa-dosanya dengan rendah hati. Kita hendaknya bertobat sekarang, setiap hari. Ketika kita bangun di pagi hari, kita hendaknya mengintrospeksi diri untuk memastikan apakah roh Allah menyertai kita. Di malam hari sebelum kita tidur, kita hendaknya meninjau kembali tindakan dan perkataan kita sepanjang hari dan memohon kepada Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dengan bertobat setiap hari dan meminta Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, kita akan mengalami proses menjadi sempurna setiap hari, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan, sukacita, nikmat, dan enak. Kesimpulannya adalah semua manusia adalah orang berdosa, namun dibenarkan karena iman. Contohnya adik-adik, ketika kemarin tahun 2020 dan 2021 kita mengalami pandemi COVID-19. Kita belajar dari rumah, kita belajar via Zoom dengan media online. Ketika kita ujian, ketika kita ulangan, kita mengerjakan PR atau apapun itu, kita dituntut untuk jujur, tidak boleh menyontek. Kesempatan menyontek tetap ada. Tapi kalau kita menjadi manusia yang takut akan dosa, kita akan mengerjakan segala sesuatunya dengan belajar tanpa menyontek, sehingga kita terhindar dari dosa. Ketika kita mempunyai PR atau tugas lain, kita harus mengerjakan sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Tidak menyontek, tidak bekerja sama. Demikian juga ketika kita menghadapi ujian atau ulangan. Nah, apakah kita selama ini melakukan hal berdosa? Apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan dengan menjalankan dan taat kepada perintahnya? Adik-adik bisa introspeksi diri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih karena pagi hari ini kami sudah belajar tentang dosa. Tuhan, ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami ketika kami masih saja melakukan dan mengulang dosa-dosa yang sama, serta menambahkan dosa baru setiap hari. Tahirkan Tuhan, jangan hukum kami. Berkati setiap langkah kami, hindarkan kami dari mara bahaya dan yang jahat. Kami berserah kepadamu Tuhan. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana temanya murka Allah terhadap dosa. Allah tidak main-main dengan dosa. Allah serius. Oleh karena itu, adik-adik jangan main-main dengan dosa ya. Oleh karena seriusnya, Allah mengutus anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi, adik-adik jangan main-main dengan dosa. Ya. Tiba saatnya kita untuk doa syafaat yang akan dibawakan oleh teman-teman kita. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Saat ini, kami datang memohon kiranya Tuhan senantiasa memberi kami kesehatan. Berkati dan sertai teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan. Tuhan, berkati kegiatan sekolah kami baik secara online maupun PTMT. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik, lancar, dan kami tetap semangat dalam mengikuti kegiatan sekolah. Tuhan, berkati ibadah sekolah minggu online, kiranya dapat berjalan dengan baik dan kami semakin bertumbuh di dalam Kristus. Berkati juga kakak sekolah minggu di dalam pelayanannya, kiranya boleh menjadi berkat
dalam pertumbuhan iman kami. Tuhan, tolong bangsa dan negara kami agar kami dapat hidup rukun dan damai. Dan dalam menghadapi pandemi, kami selalu sadar untuk melakukan protokol kesehatan. Tuhan, tolonglah bangsa dan negara Indonesia untuk bangkit dan pulih dalam segala hal karena akibat dari pandemi ini. Kami juga mohon pengampunan atas segala dosa yang kami perbuat. Inilah doa yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Jika ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop untuk dititip, ditransfer ke rekening gereja kita di bawah ini. Atau scan QRIS di bawah ini. Untuk mengiringi persembahan kita nyanyikan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita oleh karena kasih-Nya yang begitu besar. Kasih-Nya terus mengalir bagaikan sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami memberikan persembahan Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati persembahan kami agar berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati orang-orang yang akan mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai pada ibadah akhir kita ya. Yuk kita nyanyi lagu penutup kita dengan judul Ada Kuasa Dalam Darah-Nya. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita dengan darah-Nya. Yuk kita nyanyi lagu ini dengan semangat. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darah-Nya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darah-Nya. Ada kuasa dalam darah-Nya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari nafsu? Dalam darah-Nya ada kuasa. Datang padanya nyalakan, sucikan di dalam kuasa darah-Nya. Ada kuasa dalam darah-Nya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus dalam darah?
ibadah kita telah selesai. Kita akan tutup dengan doa, lalu dilanjutkan dengan Bapa kami dan Bapa terima kasih. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah menyertai kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar melalui firman-Mu, biar kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.